Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan komputasi geofisika ya dengan materi pemodelan data gaya berat. Di sini kita akan coba praktikum dengan menggunakan Google Collaboration. Silakan teman-teman buka Google Collaboration-nya. Di sini ada dua materi. Yang pertama adalah pemodelan data gaya berat dengan model dua bola atau model sphere. Kemudian pemodelan data gaya berat dengan model patahan ya atau sheet ya. Nanti kita lihat seperti apa hasilnya. Materi ini sudah saya berikan di perkuliahan teori ya. Kita buka dulu yang pertama codingnya. Jadi yang program untuk pemodelan gaya berat model dua bola. Seperti biasa teman-teman import library-nya itu adalah NumPy dan Matplotlib ya di sini. Kemudian kita masukkan konstanta gaya gravitasinya. Nilainya adalah G di sini 6,673 kali 10 pangkat minus 11. Ya, satuannya ada di slide yang saya berikan. Kemudian gravitasi sphere-nya persamaannya kita menghitung volume bola. Di sini volume bolanya adalah 4/3 kalikan pi dikalikan dengan A. A itu adalah dimensi bolanya atau diameternya atau radiusnya ya. Di sini kemudian kita hitung jarak antar bola ke pusat bumi itu adalah X min X center dikuadratkan ditambah dengan Z. Z itu adalah kedalaman dari bolanya seperti apa atau anomali bendanya ya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan 1 kali 10 pangkat 3 dikalikan dengan konstanta gaya gravitasinya. Yang ini ya. Kemudian densitasnya, rho-nya itu adalah densitas bendanya, nanti kita tentukan di bawah. V-nya adalah volume bendanya. Itu juga nanti yang parameter radiusnya bolanya kita tentukan nanti di bawah. Z-nya juga nanti kita tentukan di bawah berapa dalamnya dan juga jarak antar benda anomalinya ini ke pusat bumi berapa nanti kita tentukan. Oke. Nah, sini kita tentukan jenis bolanya atau benda anomalinya dalam bentuk sphere itu densitasnya ada dua, bola 1 dan bola 2 itu disamakan dulu ya di sini densitasnya itu 1000 atau kalikan dalam bentuk gram per centimeter kubik adalah 1 ya. Dan ini kita samakan rho-nya dua-duanya untuk benda 1 dan bola 2. Dan diameternya juga kita samakan ya. Jadi kita mau lihat dulu bendanya sama, tapi yang kita bedakan adalah kedalamannya. Menjadi bola 1 di 100 meter dan bola 2 atau anomali benda kedua itu ada di 200 meter. Dan jaraknya lateralnya kita pisahkan agak berjauhan. Nanti juga sebenarnya bisa kita jadikan satu jaraknya, cuman beda posisi vertikal bisa. Tapi yang ini posisinya kita bedakan dulu jaraknya. Yang satu di minus 200 meter dan satu 300 meter dari titik 0 ya. Di tengah-tengah nanti dipisahkan secara jarak ya. Colornya ada warna biru untuk bola 1 dan merah untuk bola 2. Oke, kemudian perhitungan gravitasinya, domain jaraknya, vertikalnya kita bikin sejauh 500 meter. Ini bisa kita atur aja nanti berapa, terserah tampilannya ya, bebas. Kemudian X range-nya secara lateral bisa kita bikin plus minus ya, dalam hal ini plus minus 500 ya. Karena saya bikin tadi lateralnya itu ada yang di minus 200 dan positif 300 ya. Kemudian kita hitung total gravitasinya, ini dengan persamaan sebelumnya, itu dari parameter posisi, kemudian densitas, dimensi bolanya, kedalaman, dan dari titik tengahnya, posisi titik tengah. Dan itu kita hitung gravitasi totalnya di permukaan bumi seperti apa nantinya. Kita plot anomali gravitasinya, figure plot AX1 dan AX2 menggunakan subplot di sini, figure posisinya 2 vertikal dan kolomnya 1 aja. Figure size-nya itu 8,6 bisa diatur nanti lebarnya seperti apa. Jadi gambar pertama itu adalah anomali gravitasinya ya. Jadi AX1 ini kita kasih anomali gravitasinya seperti apa. Kemudian kita kasih lokasi dan juga percepatan gravitasi buminya. Kemudian forward modeling data gravitasi untuk yang gambar pertama. Oke, kemudian di gambar yang kedua itu adalah plot model bolanya. Jadi nanti di bawah permukaan bumi kita gambarkan juga model bolanya seperti apa sehingga nanti kelihatan ya. Jadi ada bolanya dan di atas model bawah anomalinya dan di atas nanti ada anomali permukaannya seperti apa gitu ya. Oke, kita bikin seperti ini kedalaman bolanya dan juga legendnya supaya tahu bola 1 dan bola 2 seperti apa dan juga gridnya. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman play hasilnya akan seperti ini ya. Jadi kita ibaratkan kita mengubur suatu benda di sini atau kita ibaratkan ada benda
benda ini itu batuan ya. Batuan itu ada 2 batuan yang jenisnya sama. Karena tadi densitasnya sama ya 1000. Dimensinya sama nih, besarnya sama. Cuma kedalamannya berbeda. Ya kita ibaratkan batuannya atau benda anomalinya bentuknya bola, kita kubur. Nah, apa yang terjadi kalau kita ukur di permukaan ternyata ya yang benda lebih dekat dengan permukaan itu akan menimbulkan percepatan gravitasi lebih besar dibandingkan yang lebih dalam ya. Nah, kalau kita lihat bola 2 ini yang lebih dalam, ternyata anomali percepatan gravitasinya itu lebih rendah dibandingkan bola 1 yang lebih dekat dengan permukaan, dia lebih tinggi. Nah, ini yang ternyata menghasilkan seperti itu. Nah, kalau kita ibaratkan kita ganti si kedalamannya di sini sama, misalkan kita ganti di kedalaman 200 juga, apa yang terjadi ya? Yang kita hanya menyamakan densitasnya saja di sini, dan ini kita samakan semua, jadi posisinya sama, jaraknya sama. Nah, kalau kita play, apa yang terjadi? Harusnya yang terukur di permukaan ya, yang kita ukur dengan alat di permukaan tuh harusnya anomalinya sama. Kita lihat. Nah, lihat dia anomalinya sama ya. Anomalinya sama karena benda anomalinya dia jaraknya kedalamannya sama. Hanya jaraknya terpisah saja. Nah, kalau ini kita dekatkan mungkin dia bentuknya seperti gunung, modulasi gunung seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Nah, kalau teman-teman nanti modifikasi misalkan densitasnya benda 2 kita ganti ya. Nah, benda 2 kita ganti. Nah, nanti akan menghasilkan seperti apa ternyata. Nah, karena benda bola 2 ini yang warna merah ini kita ganti densitasnya lebih tinggi, ternyata kedalamannya sama, tapi hasil percepatan gravitasinya dia lebih tinggi di bola 2 karena densitasnya kita ganti ya. Ibaratnya ini batuannya berbeda, sudah berbeda nih. Yang ini batuannya lebih lunak, yang ini lebih keras yang benda 2 karena densitasnya lebih tinggi. Sehingga gravitasi diukur di permukaan akan lebih tinggi. Nah, ini kita memahami model gravitasi itu dari seperti ini ya. Jadi ada 2 batuan di bawah permukaan bumi yang jenisnya mungkin sama atau berbeda, itu menghasilkan pengukuran di permukaan itu juga akan berbeda. Nah, silakan teman-teman modifikasi, pelajari. Nanti ini sangat berguna dalam pemodelan data gravitasi ya. Kalau kita mau paham pemodelannya secara detail itu harus kita mulai dari forward modeling ini. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah pemodelan data gaya berat dengan model patahan atau sheet ya, secara vertikal. Nah, kita seperti yang awal sama kita gunakan ini juga ya, library NumPy dan Matplotlib. Ini juga sama konstanta gravitasinya. Inputnya juga di sini kita kasih densitas itu 1000. Ini bebas sebenarnya, benda mau 2000 juga boleh. Ini saya kasih 1000 ya, satuannya adalah kilogram meter kubik ya. T-nya itu ada di 50 meter, Z-nya juga dia 100 meter di kedalamannya, posisinya di lateral itu 500 meter ya. Nah, kemudian kita hitung di sini dengan menggunakan NP range ya. Kemudian di sini juga posisinya ya, dan gravitasinya juga percepatannya kita hitung dengan bersamaan ini. Ini ada di rumus yang sudah saya berikan di slide ya. Beda dengan yang model sphere, dia di sini kita menggunakan model yang sheet ya. Nah, kita plot grafik hasilnya. Oke. Dan di sini kita plot figurnya, kemudian kita plot gaya gravitasinya, subplot ya. 211, jadi ada 2 vertikal ya, 1 horizontal ya. X limitnya dari minus plus positif negatif ya. Kita kasih untuk posisi gaya gravitasinya, kemudian plot model anomali horizontalnya. Jadi kita ibaratkan ada 2 benda, satu benda yang sama cuma beda secara vertikal saja. Kita plot grafiknya, kemudian juga kita plot secara limitnya, kita atur labelnya itu adalah lokasi dan kedalaman. Nah, kita plot legendnya dan juga kita plot show. Jadi kalau play, teman-teman kita play, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi bendanya seperti ini. Ya, jadi ini adalah kita ibaratkan satu lapisan yang sama, tapi yang satu ini seperti patah ya. Jadi ada patahan di tengah-tengah. Nah, gravitasinya menunjukkan seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu lebih tinggi dibandingkan yang sebelah kanan. Ya, jadi percepatan gravitasinya tinggi di bagian yang hanging wall, yang bagian bawahnya atau yang sebutnya sebagai footwall dia lebih rendah nilai gravitasinya. Nah, ini adalah hasil dari pemodelan
data gaya berat yang kita modelin dengan menggunakan Python ya. Jadi hasilnya seperti ini. Silakan teman-teman coba, silakan menjadikan tugas di LMS. Saya akhiri ya perkuliahan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.